Assalamualaikum Bapak. Iya, Nah, salam. Bapak perkenalkan, nama saya Mala, mahasiswa STIK Sukabumi. Ya, nah tujuannya ke sini itu adalah untuk memberi Bapak penyuluhan bencana ya, Iya, bencana banjir. Nah sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Pak Abdallah. Dipanggilnya Bapak Abdullah Iya, ya. Nah Bapak, nah saya berbincang-bincang untuk melakukan penyuluhan ini sekitar 10-15 menit. Tempatnya mau di mana Pak? iya di sini Di saja. sini. Bapak bersedia? Iya, bersedia. Bersedia. Nah kalau begitu langsung saja ya Pak ya. Nah sebelumnya Bapak pernah mengalami banjir? Pernah. Oh, pernah ya Pak ya. Nah sebelumnya nih saya nanya dulu, biasanya Bapak melakukan apa sih sebelum banjir gitu? Apa mendadak gitu? Mendadak sih biasanya. Mendadak Iya. ya. Berarti banyak barang-barang juga yang raib ya, Iya. terbawa banjir ya. Wah. Nah jadi saya akan memberikan penyuluhan nih ke Bapak. Jadi pencegahan ya Pak ya, Iya. jika ada bencana banjir. Nah biasanya kalau misalkan lagi hujan gede nih, kayak ada tanda-tanda kayaknya mau banjir. Nah Bapak bisa menyiapkan nih, kayak misalkan dokumen-dokumen penting dipisahkan gitu ya. Iya. Di dokumennya diplastikin gitu ya supaya aman dan tidak terkena air ya Pak ya. Iya, iya. Nah sebelumnya Bapak boleh dibaca leafletnya ini ya, sambil dibaca ya Pak ya. Iya, sambil iya. dipahami, saya juga sambil menjelaskan. Lalu terus Bapak juga bisa nih mencari info di TV, Iya. di HP ya, kayak Iya. perkiraan cuaca gitu ya. Lanjut ya. Lalu Bapak kalau misalkan udah terjadi hujan besar tuh, Bapak Iya. bisa langsung matikan listrik ya Pak ya. Iya, Dan iya. matikan juga keran air. Lalu Bapak bisa informasikan ke tetangga, ke keluarga yang lain ya Pak ya. Lalu misalkan nih udah kejadian banjirnya ya Pak ya, tetap pantau ya Pak ya di TV, di berita-berita gitu ya, kayak proses ini ya. Terus Bapak juga bisa mendapat informasi juga dari Pak RT atau Pak RW Iya, ya, iya. untuk perkembangan banjirnya ya Pak ya. Nah jika dari RT RW ada himbauan untuk mengungsi, Bapak segera lakukan. Tadi kan saya sudah jelaskan kayak persiapkan dokumen-dokumen Iya. penting. Jadi Bapak bisa langsung bawa jika ada himbauan untuk mengungsi ya Pak ya. Iya, Jadi iya. tidak ribet lagi. Tidak ribet lagi, ya. Iya betul. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Iya, cukup jelas. Cukup ya. Iya. Nah jika ada himbauan untuk mengungsi ini Pak, segera lakukan ya Pak ya. Iya. Lebih mudah dan aman gitu. Jadi jangan nunggu dulu bahaya. Jadi Bapak ikuti anjuran dari RT RW Bapak ya. Iya, iya. Terus dahulukan anak-anak terlebih dahulu ya Pak ya, dan lanjut usia. Iya, dan Ya jadi harus didahulukan dulu anak-anak dan lansia, para lansia ya Pak ya. Lalu Bapak bisa ikuti jalur-jalur evakuasi yang ditentukan oleh pihak-pihak nanti yang terkait ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Iya, iya. Nah jika Bapak nih mengalami banjir tapi Bapak di luar rumah, kan tadi saya jelaskan kalau itu banjir pada saat Bapak lagi ada di rumah. Nah jika Bapak sedang berada di luar rumah, Bapak bergerak ke tempat yang lebih tinggi ya Pak ya. Iya, iya. Iya begitu. Lalu hindari daerah-daerah yang genangan banjirnya yang dalam gitu ya Pak. Hindari itu. Bisa jadi ada arus kuat yang menghanyutkan ya Pak ya. Iya. Lalu Bapak jangan berkeliaran di wilayah banjir, baik menggunakan perahu maupun berjalan kaki ya. Iya. Bapak jangan kemana-mana gitu ya. Lalu jangan sentuh kabel-kabel kayak begitu ya Pak ya. Iya. Karena pasti akan nyetrum ya Pak Iya, ya kalau akan kena air bahaya mah. juga, ya. Iya betul. Lalu awasi juga anak-anak, jangan biarkan mereka bermain-main. Lalu jangan sesekali minum air banjir ya Pak ya, karena itu sangat kotor sekali ya Pak ya. Lalu jika Bapak berada dalam kendaraan nih dan ketinggiannya mulai meningkat, lebih baik Bapak tinggalkan kendaraannya ya Pak ya. Iya. Lalu mencari tempat yang tinggi, Lebih tinggi ya Pak. Nah sampai situ ada yang mau ditanyakan Pak? Iya, tidak cukup.
cukup ya berarti ya. Nah, saya kan tadi sudah jelaskan nih dari mulai ketika muncul ciri-ciri banjir Bapak harus ngapain, terus pada saat banjir di dalam rumah Bapak harus melakukan apa, Iya. jika saat banjir Bapak ada di luar rumah Bapak harus bagaimana. Tadi saya sudah jelaskan ya Pak ya. Iya. Kalau begitu Bapak boleh coba jelaskan ulang jika mengalami banjir di dalam rumah Bapak harus ngapain? Harus mengamankan dokumen-dokumen penting. Nah, betul Pak, berarti Bapak udah paham ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan Bapak nih berada di kendaraan harus ngapain Pak jika Kalau banjir? air banjirnya sudah mulai meninggi, lebih baik tinggalkan mobilnya atau kendaraannya lalu pergi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, betul Pak, berarti Bapak sudah paham ya Pak Iya. ya yang tadi saya jelaskan. Nanti kalau misalkan ada bencana Bapak bisa hubungi RT RW. Nanti Iya. juga pasti ada arahan untuk hubungi pihak bencana alam ya Pak ya. Iya. Nanti bisa koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Paling segitu dulu ya dari saya ya Pak ya. Iya, iya, Untuk oke. penyuluhan bencana banjirnya supaya kita dijauhkan dari bencana alam ya Pak ya. Cuma Iya. kan kita sebagai manusia harus pencegahan gitu Iya, ya Pak. mencegah lebih baik. Iya, baik Pak. Kalau begitu nanti saya akan kembali ke Bapak lagi nih untuk penyuluhan yang lain ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak bersedia? Iya, bersedia. Waktunya juga sama sih, sekitar 10-15 menit. Tempatnya mau di sini lagi Pak? Iya, di sini saja boleh. Nah, baik kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya. Iya.